Surat Gembala Uskup Denpasar dalam rangka Prapaskah Paskah 2021. Gereja bersaksi. Saudara-saudari umat beriman Keuskupan Denpasar yang saya kasihi, kita kembali memasuki masa Prapaskah. Prapaskah merupakan masa retret agung selama 40 hari. Masa Prapaskah adalah saat istimewa mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, bertobat, bermati raga, dan melakukan karya belas kasih sebagai persiapan menyambut perayaan Paskah. Masa Prapaskah ini berlangsung dalam keprihatinan karena adanya pandemi COVID-19. Salah satu dari 5 pilar gereja adalah memberi kesaksian, martiria. Martiria berasal dari bahasa Yunani, yaitu martirion, yang artinya kesaksian. Saksi sering diartikan sebagai orang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian. Makna saksi merujuk kepada pribadi seseorang yang mengetahui atau mengalami suatu peristiwa dan mampu memberikan keterangan yang benar. Yesus adalah saksi yang memberikan berita tentang rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dialah saksi yang setia dan benar. Di depan Pilatus, Yesus mengakui bahwa dialah raja. Namun kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia lahir dan datang ke dalam dunia untuk memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat dan didengarnya dari Bapanya. Para rasul dipanggil Yesus menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi menjadi saksi Kristus bukan tanpa risiko. Bahkan Yesus sendiri telah menjadi martir atau saksi hidup karena melaksanakan kehendak Allah Bapa untuk membebaskan dan menebus umat manusia dengan resiko disalibkan dan wafat di kayu salib. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk memberi kesaksian ke seluruh dunia, mewartakan Injil kepada semua orang. Situasi zaman sekarang lebih mendesak gereja untuk memberikan kesaksian secara profesional melalui kehadiran dalam fungsi sebagai garam dan terang dunia, agar memanggil dan membaharui semua orang masuk ke dalam satu keluarga umat Allah. Poin kesaksian yang hendak dibidik adalah agar anggota masyarakat dihantar kepada kerinduan akan kebenaran dan cinta kasih yang diwahyukan Allah. Hendaknya seperti Kristus yang berkeliling sambil berbuat baik, demikian juga gereja membangun relasi dengan semua orang, khususnya dengan mereka yang miskin dan tertimpa kemalangan, dan dengan sukarela mengorbankan diri untuk mereka. Hendaknya gereja, umat beriman, juga memberikan kesaksian dengan membaktikan diri secara tepat dalam bidang-bidang kemasyarakatan, dan secara istimewa bagi pendidikan anak-anak dan kaum muda untuk memerangi kebodohan dan menciptakan kondisi hidup yang lebih baik. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, karya Pastoral Keuskupan Denpasar tahun 2021 mengangkat tema Gereja Bersaksi. Tema ini merupakan amanat Sinode keempat tahun keempat. Berkaitan dengan tema ini, Sinode 4 mengamanatkan gereja harus berani keluar dari kenyamanan untuk menjadi terang dan garam dunia. Gereja terus membuka diri untuk membangun dialog dengan agama lain dalam semangat persatuan dan persaudaraan, sehingga tercipta kerukunan hidup beragama, inter dan antar. Dialog bertujuan untuk membangun sikap saling menghargai satu sama lain,
mengikis kecurigaan dan menghilangkan fanatisme, serta membangun persahabatan dengan semua orang demi terwujudnya persaudaraan sejati dan mewujudkan hidup bersama yang damai. Umat Katolik, kelompok-kelompok kategoria dan organisasi kemasyarakatan hendaknya terlibat dalam menggarami dunia melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, bahkan politik. Cermatilah dengan hati bersih dan pikiran jernih, serta belajar dari kesaksian hidup para martir, bahwa pola kesaksian hidup kita dalam arus globalisasi dunia zaman ini selalu disertai dengan salib yang harus dipikul. Tetapi siapa yang bertahan, dia akan menang. Kita semua umat beriman Kristiani yang telah dibaptis, dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Pendalaman aksi puasa pembangunan 2021 menghadirkan tokoh-tokoh kitab suci yang layak diteladani. Tokoh-tokoh yang dipilih memiliki iman yang berkualitas, yaitu taat, rendah hati, sabar, lemah lembut, kuat dalam doa, tangguh, militan, rela berkorban, dan berani bersaksi. Berdasarkan kualitas-kualitas iman tersebut, maka terpilih tokoh-tokoh dalam kitab suci, yaitu Musa, Stefanus, Paulus, Bunda Maria, serta Petrus dan Yohanes. Semoga kesaksian keenam tokoh tersebut semakin menguatkan iman dan memampukan kita berani memberi kesaksian tentang Yesus sebagai satu-satunya penyelamat umat manusia. Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, kurang lebih 1 tahun ini kita berada dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini berkepanjangan dan melumpuhkan hampir semua bidang kehidupan manusia, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi meliputi usaha perhotelan, restoran, transportasi, travel, pariwisata, dan lain-lain. Juga peribadatan dan karya pastoral gereja ikut terdampak. Intinya, semua kena dampak. Bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19? Hendaknya kita menyikapinya dengan menerapkan disiplin diri yang tinggi. Pilihan hidup sehat nomor 1. Tetapi kehidupan juga harus berjalan terus. Maka kita harus mampu berdamai dengan COVID-19. Caranya, menyesuaikan diri dengan pola hidup di era new normal dengan tatanan baru, yaitu selalu menggunakan masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tekun berdoa. Kita bersyukur karena vaksin sudah ada, bahkan sudah mulai diberikan dan disalurkan ke daerah-daerah. Kita menunggu giliran untuk divaksin. Dan perlu diingat, meskipun sudah divaksin, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Dengan adanya pandemi COVID-19, saya menyampaikan beberapa kebijakan pastoral dan tata upacara peribadatan dalam masa Prapaskah tahun 2021. Pertama, menjawab tema pastoral tahun 2021, Gereja Bersaksi. Karya pastoral tingkat keuskupan maupun paroki hendaknya dilaksanakan sesuai dengan situasi yang ada, dengan cara virtual, yaitu live streaming, Zoom meeting, Google Meeting, dan aneka aplikasi virtual meeting lainnya. Jika dilaksanakan secara offline, harus dibatasi jumlah pesertanya, dan wajib mentaati protokol Satgas COVID-19. Kedua, pendalaman APP 2021 bisa dilaksanakan secara offline di masing-masing keluarga
atau secara virtual di tingkat komunitas basis gereja. Ketiga, derma atau kolekte APP berjalan seperti biasa. Yang keempat, misa Rabu Abu dilaksanakan seperti biasa. Tata cara penerimaan abu pada masa pandemi ini mengikuti anjuran Tahta Suci Vatikan melalui kongregasi tahta tertib ibadat suci sebagai berikut. Imam memberkati abu dengan rumus doa seperti biasa. Kemudian imam mereciki abu dengan air suci tanpa mengatakan apa-apa. Imam menghadap umat dan mengatakan salah satu rumusan ajakan sebagai berikut. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau ingatlah engkau manusia, engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Imam lalu membersihkan tangannya, mengenakan masker atau face shield, lalu menaburkan abu ke atas kepala petugas pembagi abu yang telah ditentukan tanpa mengucapkan kata-kata. Selanjutnya imam dan petugas lainnya membagikan kepada umat, menaburkan abu ke atas kepala, juga tidak mengucapkan kata-kata. Kelima, sebagai langkah antisipasi melubernya umat, sesuai situasi dan kondisi masing-masing gereja, bisa menambah jumlah jadwal misa. Keenam, ibadat jalan salib dapat dilaksanakan secara live streaming atau dilaksanakan di tengah keluarga masing-masing. Yang ketujuh, petunjuk pelaksanaan perayaan Pekan Suci dan Sakramen Tobat akan disampaikan kemudian sambil melihat perkembangan situasi pandemi COVID-19. Kedelapan, sebagai salah satu wujud menjadi gereja yang bersaksi, hendaknya kita dengan tertib dan penuh tanggung jawab menaati anjuran pemerintah melalui Satgas COVID-19, yaitu melaksanakan gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Kesembilan, gereja bersaksi mengajak kita untuk menjunjung tinggi semangat toleransi, saling menghargai, menghormati, mengasihi, solidar satu sama lain, lebih-lebih dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Yang ke-10, peraturan pantanan puasa bisa dilihat di surat gembala sebelumnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga masa retret agung ini menjadi kesempatan berahmat untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berpantang, berpuasa, dan bermati raga, membangun semangat solidaritas satu sama lain, dan dengan iman yang tangguh, kita dimampukan melewati situasi sulit yang melanda kehidupan kita. Kita terus berdoa memohon rahmat pertolongan Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari muka bumi ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.